Aku merindu. Ku yakin kamu tahu. Tanpa batas waktu. Oke, masih bersama saya Syafudin dan Jidan 25 masih di Sodak TPN Mona Lisa. Dan kita next ke pertanyaan pertama adalah pengalaman unik. Biasa setiap orang pasti mempunyai pengalaman unik dong. yang Punya? nggak bisa dilupain ya. Iya, pasti punya. Ya udah kita lanjut saja. Pertama nih, silakan Kang ini dulu. Kang Yadi, Omong apa nih? Oh, saya Amang. Amang. Ini halo berarti. Ya udah, Kang Yadi, apakah kamu mempunyai ya? Apa? Kang Yadi, apakah Kang Yadi mempunyai pengalaman unik? Ya, ada nggak? Banyak mungkin. Salah satunya. Ini ada motivasi. Saya kan banyak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita Nanti saya Nanti kalau nggak lengkap tuh. berarti ini lulusan tausiah. Jadi setelah saya keluar sekolah itu saya kerja jadi cleaning service hampir kurang lebih sekitar 10 tahun. Apa hubungannya cleaning service Nah, ini Yadi? ketika uniknya hidup kita itu menjadi bagian sesuatu yang bermanfaat, tuh saya kan penggerak lingkungan yang tiap hari itu ngomongin tentang masalah kesampaian. Tapi dengan gerakan ini tuh saya punya pengalaman datang ke berbagai wilayah-wilayah yang mungkin syariatnya uang dari mana Syariat itu. syariatnya, tapi saya tinggal di kampung tapi pernah jalan-jalan pergi ke Bali. Wow. Terus ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu kalangan artis, influencer masyarakat, atau tokoh-tokoh pejabat itu dan sebagainya. Sekarang juga ketemu sama artis. Itu jadi saya siapa sih sebenarnya? Jadi istilahnya pingin hati memeluk si dia, tapi sayang wajah tak sampai. Emang bucin wae. Jadi sakit kan buat saya sih unik ya. Unik gitu. Memang Uniknya tuh ya ketika kita sadar bahwa ya menjadi orang yang bermanfaat itu jadi manusia unik zaman sekarang itu. ini luar biasa dan saya juga memandang Kang Yadi ini unik. Ketika mendengar ceritaan saya pengen tidur. Unik. Enggak sih, emang nyaman gitu ya. Nyaman, betul nyaman. Makanya tadi saya bilang lulusan tausiah. Oke, kalau Kang Sandi ini gimana nih pengalaman? Pengalaman unik ya. Kalau pengalaman unik sih yang tidak bisa saya lupakan waktu saya audisi di ajang Dangdut Akademi 3 kalau nggak salah 3 atau 4. Waktu itu saya berangkat dari rumah jam 7-an lah, jam 7 Isya, karena waktu itu audisinya di Bandung di Geraha Batu Nunggal, saya masih ingat. Dan waktu itu saya berangkat dari rumah abis Isya, nyampe ke sana jam 11 atau jam berapa lah, sekira segitu. Karena menunggu waktu paginya masih lama dan akhirnya saya dan teman saya tidur di jalanan. Nah, itu yang membuat saya terkesan Tidak terlupakan ya? Iya, tidak terlupakan semasa hidup saya gitu. Mantap. Gitu. Kalau Teh Lucy gimana? Pengalaman unik sama pas waktu audisi. Tapi itu audisi Tapi nggak ada- tiduran di jalan ya? Enggak, ini beda. Bukan, bahaya. bukan. Kita tuh rombongan kan, banyak teman-teman termasuk kalian juga nih. Di mobil pakai GPS kan? Ya. Pakai GPS dong tuh. Ya, Nah kita tahu nggak? berangkat dari sana tuh sore ya, maghrib, Maghrib. maghrib gitu kan, nyampe sana tuh kan kayak agak malam gitu. Jam 2 pagi. Nah dari situ itu kita kan GPS nih kayak gini ya. Tahu nggak sih? Si studionya tuh kita puterin terus gitu. Padahal studionya di sana Tapi gitu. studionya di tengah, tapi kita puterin gitu. Kita tuh puterin kayak gitu. Ini terus putar ke kanan, kita ke kanan lagi. Putar ke kanan, putar ke
sampai Jadi- jam jadi- 3 kita nggak berhenti. Wow. Karena kayak gitu kan. Aduh kasihan banget jadi Iya, permainan itu sama pengalaman GPS banget. apalagi sama cinta. Aduh. Mungkin itu efek dari Cek. ada kelainan mungkin yang tadi dikatakan Enggak. diputer-puter sama GPS. Oh, GPS ya. GPS bukan hantu ya. GPS berjanggot. Oke, kalau Aryan gimana nih pengalaman unik? Jadi ini bisa dibilang nggak tahu unik, nggak tahu Enggak gitu. mengharukan ya. Aduh. Nggak tahu. Ini musik Oh, Gojreng gojreng. Waktu SMP kan saya pernah ikut Qasidah, kebetulan jadi vokalis. Wow. Dan waktu saya menyanyikan lagu Ibu yang dinyanyikan oleh Mbak Sulis kalau nggak salah. Iya. Tahu kan ya Mbak Sulis. Dan kebetulan waktu itu ibu saya lagi kerja di luar. Dan sebelum saya menyanyi itu semua MC-nya itu memberitahukan ke semua penonton bahwa ibu saya lagi kerja di luar dan saya menyanyikan lagu ibu. Nggak ada semua penonton yang nggak menangis waktu itu. Dan itu kayak karena waktu saya masih kecil jadi nggak terlalu paham ya kenapa semua penonton menangis gitu kan. Dan semua penonton tuh kayak berterima kasih atas lagu yang saya nyanyikan. Coba sedikit sedikit saya. Misalkan rap. sedikit aja. Lupa lirik. Malirik. Ibu kalau nggak salah judulnya. Ya. Ibu. Lagu ibu. Gimana? Rahanya aja ya. Boleh. Refnya. Siap kita. Oh, mungkin bahasa Arabnya aja. Ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Deg-degan. Ya, kalau nggak deg-degan itu meninggal. Betul. Eh, Ya. Tapi kayaknya lebih romantis lagi dijawab sama Teh Luisi. Abi. Mau dijawab nggak? Orang lain terharu ini malah. Iya. Emang sih emang ke bawah baper. lapar lagi. Baper itu apa? Bawa baper. Luar apa? Oke, kita langsung ke pertanyaan haters atau dukungan orang tua. Oh iya nih, kan kalau misalkan kita sudah jangankan kita sudah naik Oh, ya, betul. sudah misalkan menjadi YouTuber lah, menjadi artis atau gimana, di bawah pun kita pasti ada haters atau yang gak suka gitu. Iya. Gimana tanggapan Kang Yadi dulu, silakan Kang Yadi. Tanggapannya. Banyak atau enggak? Terus tanggapannya gimana? Kalau saya sih melihat terkait dengan haters itu dilihat di media sosial banyak lapor sih. Wow. Ya sebenarnya sih apa ya dua hal ini itu sebenarnya itu hal yang memang kita butuhkan. Kalau misalnya kita kebanyakan lovers kayak itu lovers pilihan kan. Iya. Tapi kalau ada haters ya itu berarti seimbang bahwa orang itu ada yang suka dengan tidak sukanya itu hal yang wajar sebenarnya. Tapi bagaimana khususnya yang namanya dengan nggak khusus dua-duanya itu kita dengan adanya lovers kita juga jangan hati. Tapi dengan adanya haters kita juga buat evaluasi diri kita. Ya kalau buat diri saya pribadi sih kalau haters ya banyak banyak banget meskipun apa ya enggak temen deket atau emang itu bercandaan cuman kan bedalah bercandaan sama kritik kan ya apalagi pas waktu itu saya pernah waktu itu saya bikin single lagu saya lupa lagi lagunya apa lama juga Single sendiri gitu Pak. karena udah lama
Ya maksudnya punya single waktu itu dan saya nyanyikan dan di situ banyak DM masuk dan komentar juga ya itulah seperti itu. Jadi diisi dalam DM-nya itu lu ngapain lu cina wajah kayak gitu, terus ada juga lu nama aja Sandi si kece wajah buri kayak gitu, terus ada juga ya ini sesuai partai ya karena ini nanya juga terus kan Nanti ada glowing pada waktunya nanti. Glowing pada waktu. Iya, jadi pas waktu launching itu terus ada waktu itu saya lihat profilnya cowok, gak tau orang mana, lupa, kayaknya orang luar ya, maksudnya luar Pulau Jawa. Dia itu komen, lu gak pantas buat nyanyiin lagu itu, yang pantas itu gue. Wah, gitu sangat Pantes ya? menyakitkan. Langsung ajak ketemu diriungkeun. Tapi enggak, maksudnya pas begitu itu kan saya screenshot tuh ya DM-an dia dan saya upload dan banyak juga yang berpihak kepada saya. Berarti katanya kalau misalkan ada haters kayak gitu berarti itu cing-cirining kalau bahasa Sundanya ya. Iya. Diakui dan sirik lah istilahnya kayak gitu. Jadi Banyak kayak gitu. sakit hati ada, cuman ya saya jadikan motivasi untuk lebih maju dan bisa membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa. Wow. Kalau terus gimana tuh tanggapannya kepada haters atau? Punya haters gak nih? Ada pasti dong haters. Selalu ada ya. Jangankan di tetangga pun ada. Betul. Tetap tetangga. Waktu itu pernah juga bikin single kan, single nih. Waktu itu di Bandung, TV Bandung. Terus dulu itu saya ke Bandung, tiba-tiba ada salah satu emang dia mampu, katanya sama tuh dia mampu. Kok bisa sih katanya gitu kan. Terus pernah tuh saya juga pulang malam, kok dia pulang malam terus ya. Ngapain aja dia nyanyi atau apa sih sebenarnya kayak tanda kutip gitu kan. Nah sekarang ini orang kenapa ya? Ya udah deh saya nggak terlalu ambil pusing, nggak apa-apa terserah lu. Ini yang gue ngerjain yang tahu itu hanya Allah yang tahu. Aku kerja seperti apa, aku kerja apa tuh hanya Allah yang tahu. Di sini aku yang penting ngembangin bakat aku makin maju. Jadikan omongan mereka itu jadi motivasi untuk saya tuh makin Semangat. Iya, betul banget. Kalau Aryan gimana? Ada haters? Ya pasti ada. Ada. Ada terus ya, nggak ada. Ada yang menghina atau misalkan bicara yang tidak baik terhadap saya, saya jawab, gue bodoh amat. Enggak, ya kan? Jadi kayak kalau misalkan mereka membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang diri kita, Iya. berarti di situ kita sedang berada di atas. Iya, Ya enggak? betul. Jadi kita ya fokus sama diri kita sendiri, fokus sama tujuan kita, fokus sama impian kita. Nggak perlu dengerin omongan-omongan yang nggak baik tentang diri kita. Terkecuali kalau misalkan kritik, saran yang membangun untuk diri kita itu harus didengar. Itu sih. Jadi mengalah untuk menang gitu ya. Ya, Mengalami untuk menang. Iya. Merekam untuk meroket. Oke, selanjutnya buat Mang Yadi. Buat poin spesial kayak gini. Spesial nih. Motivasi nih sebagai penggerak lingkungan itu motivasinya apa sih? Mang Yadi bisa kayak gitu. Motivasinya sih biar nanti itu saya bisa mewariskan untuk anak cucu bahwa ini yang bisa saya berikan. Itu juga harapan mungkin ya. Ya itu harapan saya sejak tidak muluk-muluk berbicara katakan kabupaten atau ini buat ini bekal buat saya nanti. Saya nggak punya amalan-amalan yang apa gitu. Ya saya cuma bisa ini yang bisa saya hal yang kecil yang saya lakukan yang nanti Mantap luar biasa. Buat Mang Yadi nih motivasi jadi penyanyi kan ya? Apa sih motivasi pertama? Apa misalkan punya idola atau misalkan punya? Kalau idola ada, saya mengidolakan Rhoma Irama. Coba dong. Aduh. Suaranya gimana suaranya? Pantesan suka agak gede-gede gimana gitu. Ngebas. Ngebas. Hah? Lagu apa nih? Enggak, suaranya aja. Ciri khasnya Bang Maman. Terlalu. Kamu juga bisa kan? Coba. Enggak bisa. Coba. Enggak usah. Kok kamu gitu sih? Enggak usah.
kita lanjut aja. Harapannya nih buat kedepannya pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Ya harapannya apa? Harapannya untuk kedepannya sih Jadi orang Irama. ya menjadi lebih baik lagi ya. Meskipun saya sekarang maksudnya cita-cita saya dari dulu pengen jadi penyanyi, tapi mungkin Allah belum mengijabah dan harus fokus di wedding ya saya lakukan gitu, saya jalani gitu. Tapi seiringnya waktu pasti saya akan terus mengejar cita-cita saya bahwa saya ingin menjadi seorang penyanyi gitu ya. Mantap, luar biasa sekali. Jadi pantang menyerah ya. Iya. Untuk Teh Lucy selanjutnya, Apa nih? ya motivasi. Motivasi apa sih, aku dari Lesti sih. Oh, Lesti. Dari waktu tahun dia pertama Masuk. saya itu kesana ke studio. Langsung. Sampai sekarang dia menikah pun kayak tetap menghadiri di Zoom gitu. Saya dapat linknya waktu itu dari bapaknya. Wow. Itu menghadiri pernikahannya itu. Wow, saya merinding loh. Ini Teh Lesti nonton loh. Kan saya fansnya Lesti Lovers juga. Hai. Lesti Lovers yang dulu. Terus harapannya Harapan kedepannya ya maksudnya menjadi lebih baik lagi. Terus sekarang lagi lebih fokus ke konten. Ya, Mudah-mudahan ya. makin terus makin naik, makin naik. sukses. Amin. Untuk Aryan, apa nih motivasi? Motivasi saya pengen jadi penyanyi itu karena hobi aja sih. Hobi pengen karena menyalurkan. ya karena kebetulan emang ibu dan bapak saya juga emang sedikit bisa bernyanyi, mungkin keturunan kali ya dari orang tua. Terus. Tere di kolot. Tere itu buat masak itu ya liwet. Sere. Bukan, sere. Ya lanjut. Kemana lu coba ya? Cuman ngikutin ke situ aja. Udah. Harapannya mungkin untuk sekarang lebih fokus ke mau membina rumah tangga. Jadi untuk hobi, untuk ini dikesampingkan dulu aja deh. Udah menikah. Baru mau. Oh baru mau. Berarti senasib kayak yang sebelah sini. Oh iya, semoga lancar. Amin. Sebelum pertanyaan terakhir ya, ini ada yang ditanyakan sama Mang Yadi nih, ngeganjel nih. Apakah Mang Yadi ini ada dukungan dari pemerintah untuk menjalankan kegiatan Mang Lingkungan Yadi? hidup. Kalau dukungan saya yakin sih pemerintah mendukung ya. Ya, Saya yakin nggak ada cumanya. Oh, nggak ada cumanya. Saya yakin mendukung sih. Cuman kan Ya, lanjut. kita tahu kan kalau di ruang-ruang birokrasi di ruang pemerintah itu biasanya lu bekerja dulu deh. Itu yang jadi catatan yang harus kita lakukan bahwa kita tuh jangan mengedepankan dulu ngomong sebenarnya, tapi lu berkarya dulu. Lu buat dulu sesuatu yang alasan gue layak untuk dukung dulu. Apapun itu sih. Jadi saya lihat nggak mungkin lah siapapun mereka di luar kita, mereka tidak mendukung kita, termasuk di keluarga ya, bahwa justru tantangan yang paling besar itu adalah orang-orang yang ada di dekat kita, orang tua, saudara. Nah itu yang harus kita jawabnya itu adalah ya udah lu berkarya dulu. Nih, berkaitan dengan orang tua, apakah menjadi seorang penyanyi ada dukungan gak nih dari orang tua? Betul. Tentunya ada lah. Ada. Semua ada ya. Ada. Itu kayak gimana ini beda nih? Kalau saya beda, saya pasti pas awal mula bernyanyi itu ditentang banget sama orang tua. Nggak boleh. Terus sempat ikutan event virtual lewat WhatsApp sama Lucy juga pernah. Itu kan nyanyinya dia jadi kayak nggak tahu waktu gitu, maksudnya kan kita itu harus misalkan sore ini harus kumpulin video, sedangkan saya kerja sampai sore kan belum ke video, jam 6 harus take video, sedangkan jam 6 waktunya kita ibadah kan, kita belum take video. Nah dari situ jadi kayak orang tua tuh nggak setuju, tapi setelah tahu suara saya ya udah sok. Oh, Tadinya didorong juga ya. saya takutnya kecapean. Nah, ya, jadi udah tahu potensi, Iya. dukung. Heeh. Ya jangan kemana-mana, tetap di Soda TV. Kembali lagi di Soda TV. Oke, masih bersama saya Sukses
Syabudin dan Jidan Art 25 masih di Sodap TPN Nona Nisa. Oke. Tadi udah alhamdulillah kita udah berbincang-bincang ya tentang perbedaan mereka baik di luar apa di dalam, maksudnya di dalam sebuah organisasi atau lainnya, bidang lainnya. Oke, jangan berbincang-bincang mulu nih. Ini kalau berbincang-bincang dulu saya ngantuk sebetulnya. Berhubung dengan mungkin Kang Yadi juga nanti tadi bilang kalau nyanyi itu kebutuhannya kebutuhan gimana? Tadi kan sesuai apa? Suasana kan? sesuai sana. Lebih senangnya. Kebetulan ini penyanyi semua, kita anggap semua ini penyanyi. Saya akan berikan game nyanyi, game nyanyi. Misalkan ini sukanya dangdut, silahkan dangdutkan. Ini sukanya popkan, itu sukanya dangdutkan. Sukanya rock-rockan. Tapi saya akan tapi ini dari satu lagu. Tapi misalkan lebih baik saya tunjuk aja. Misalkan ini dangdut, ya. Dangdut. Suka dangdut? Suka dangdut. Kalau ini pop, siap. Dangdut, rock. Oke, siap gak? Siap. Siap. Dan Jadi ini jangan sama kayak apa suara aslinya gitu. ya betul. Dan ini lagu siapa tuh? Lupa lagi. Andin bukan apa? Andin. Apa namanya? Ade gua pindah. Ade Gopinda. Apa judulnya? Ada kan? Judul Tanpa batas waktu ya. tanpa batas waktu. Dan ini kita ambil rapnya aja. Saya pengen dengar gitu dari suara-suara mereka. Dari versi Saya buat nyanyi. Gak apa-apa. Siapa suruh duduknya di sini? Boleh. Ya udah. Geser. Aku geser. Sandi tadi apa? Pop ya. Iya. Pop. Dari ini langsung ambil rapnya aja. 1, 2, 3. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Wih, luar biasa. Versi dangdut oleh Teh Lucy. Nadanya gimana sih? Sok ikut aja. Benar. Aku merindu. Wow. Ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Apalagi sih, apalagi. Tapi ini mana? Ini sudah saatnya kita mendengar dari rock. Kalian silakan. Rock. Pakai rock gini gitu. Siap. Dan itu Aku merindu. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, namun dekat di doa. Aku merindukanmu. Kang Yadi silakan versi dangdut. Atau jangan Jangan. Iya. Mang Yadi ini apa menciptakan lagu ya? Nah, tadi bilang
itu aja lagu Mang Yadi aja. Jadi gimana? Celalah. Celalah, cegah, pilah dan olah. Oke, memang saya harus bertanggung jawab dengan lagu itu ya. Ya, silakan nyanyi Kak. Bentar. Cari kita. Masanya saya belum pernah nih nampil kayak nyanyi nih. Oh, enggak apa-apa. Di sini Kenapa, Ya mudah-mudahan sih lagu ini jadi edukasi ya buat masyarakat. Lagu ini berjudulnya Celalah, singkatan dari cegah pilah olah. Wow. Saya berharap ini lagu jadi edukasi buat seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur khususnya. Ya di luar sana juga bisa dinyanyikan juga. Langsung aja. Ayo. Ini nervous ya di nyanyi. Anggap aja ini Anggap kenal nggak ada. pacaran. Celalah, 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 ingat cegah pilah olah, biar hidup jadi berkah. Celalah, 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 ayo kita cegah pilah olah. Oh, udah itu. Liriknya segitu. Ngedek sih sebenarnya. Jadi orang kalau lagi ngedek suka lupa liriknya. Salah. Sagunya ada di YouTube lah. Channel YouTube-nya apa? Mang Yadi. Mang Mang Yadi. Yadi. Pakai K, mangnya pakai K. Mang Yadi. Jadi Teguh G. Mang Yadi. Mas Yadi luar biasa. Ini mau terakhir, mau ada nyanyi barengan gak nih? Boleh. Oh ya betul. Buat Soda Kopi harapannya. Oke, buat channel YouTube Sodap TV sukses. Buat Sedap TV makin maju. Buat Soda TV Jaya. Buat Abang Yadi. Soda TV terus menginspirasi. Oke, beres? Oh, Beres ya? Salam. Yo, thank you. Amin. Bapak. Terima kasih Anda sudah menonton Sodap TV. Tong hilap di subscribe. Aku merindu. Ku yakin kau tahu. Tanpa batas waktu